Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin amma ba'd. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah tentang pendidik dalam pendidikan Islam pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, seorang pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa keberhasilan belajar sesuai mana ia belajar. Adapun ciri-ciri guru yang profesional dalam melaksanakan tugas keguruan. Yang pertama, komitmen dalam kepentingan siswa dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, menguasai secara mendalam materi dan penggunaan strategi pembelajaran. Yang ketiga, mampu berfikir sistematik dan selalu belajar dari pengalaman baru, refleksi diri dan koreksi. Yang keempat, proses belajar mengajar menjadi semakin baik. Yang kelima, bertanggung jawab memantau dan mengamati tingkah siswa melalui kegiatan evaluasi, remedial dan melaksanakan bimbingan pertama. Tugas guru tidak semata-mata hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing yang memberikan pedoman dan penuntun dalam belajar siswa. Sebelum guru melaksanakan tugas mengajar, ia terlebih dahulu mempersiapkan diri secara totalitas, baik pribadi, ilmu pengetahuan, maupun keahlian dan keterampilan yang ada padanya. Baru setelah itu ia menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Pengertian pendidik. Kata pendidik berasal dari kata didik, artinya memelihara, merawat dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan hingga menjadi pendidik, yang artinya orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam perspektif pendidik Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya. Istilah-istilah pendidik dalam konteks pendidik Islam menurut peristilah yang dipakai dalam pendidik dalam konteks Islam kelima. Istilah ini mempunyai makna yang berbeda. Yang pertama, murabbi. Istilah ini merupakan bentuk siga al-ism al-fa'il yang berakar dari tiga kata. Pertama, berasal dari kata Araba yarbu, yang artinya zat dan nama, bertambah dan tumbuh. Contoh kalimat dapat ditemukan artinya saya menumbuhkannya. Kedua, berasal dari kata rabbiya yarba, yang mempunyai makna tumbuh, nasya, dan menjadi besar. Tarara. Ketiga, berasal dari kata rabba yarubbu, yang artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Yang kedua, mu'allim. Mu'allim berasal dari al-fi'al al-ma'di, allama mudahrinya. Yu'allimu dan masdarnya al-ta'lim, artinya telah mengajar, sedang mengajar, dan pengajaran. Kata mu'allim sebagai pendidik dalam hadis Rasulullah adalah kata yang paling umum dikenal dan banyak ditemukan.
Muallim merupakan al al-isim al-fa'il dari al-allama yang artinya orang yang mengajar. Dalam bentuk sulasi mujarab, masdar dari alima adalah ilmu yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia disebut ilmu. Yang ketiga, mu'adib. Mu'adib merupakan al-isim al-fa'il dari madinya adaba. Adaba artinya mendidik, sementara mu'adib artinya orang yang mendidik atau pendidik. Dalam wazan fi'il, sulasi mujarab, masdar, aduba adalah adaban artinya sopan, berbudi baik. Al-adabu artinya kesopanan. Adapun masdar dari adaba adalah ta'dib yang artinya pendidik. Yang keempat, mudaris. Secara terminologis, mudaris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kelima, mursyid. Kata mursyid berasal dari bahasa Arab, merupakan isim fa'il dari kata arsyada yursidu yang berarti membimbing, menunjuki jalan yang lurus. Terambil dari kata rasyad yang berarti hal memperoleh petunjuk kebenaran, atau rusyd dan rasyada yang berarti hal mengikuti jalan benar atau lurus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih